Oke, selamat sore sahabat kompeten. Wah, sudah banyak banget nih yang hadir. Nah, kembali lagi di acara Odading, obrolan berfaedah daring bersama LSPPM. Nah, sebelumnya aku perkenalkan diriku dulu. Di sini aku akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan. Perkenalkan dengan aku Tia Rahman dari LSP Pasar Modal. Nah, di sini teman-teman pasti ada yang belum tahu dong, apa itu LSP Pasar Modal. Nah, di sini aku akan infoin ke teman-teman apa itu LSP Pasar Modal atau LSPPM. Jadi, LSPPM merupakan lembaga sertifikasi profesi pasar modal yang menyelenggarakan uji kompetensi resmi untuk bidang pasar modal. Dan saat ini, LSPPM memiliki 7 bidang sertifikasi. Yang pertama, analisis efek. Kedua, manajemen risiko. Ketiga, analisis teknikal. Keempat, equity sales. Kelima, investment banking. Keenam, manajemen portofolio. Dan yang terakhir, kepatuhan. Jadi di sini jika teman-teman melakukan uji kompetensi di LSPPM, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi langsung dari BNSP. Kemudian teman-teman akan mendapatkan gelar sesuai skema yang diambil. Nah, di sini jika teman-teman ingin melamar pekerjaan, ijazah aja belum cukup. Sertifikat kompetensi saat ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman yang ingin melamar pekerjaan. Nah, di sini juga sudah hadir 2 narasumber, yaitu Kak Dea Rizka dan Kak Dea Hendrasyah. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Kak Dea dan Kak Hendra, aku akan perkenalkan dulu nih. Pertama di sini ada Kak Dea Rizky Priyanka. Halo Kak Dea. Halo. Oke, Kak Dea ini selaku co-founder and head of operation at Konekin. Di sini buat teman-teman yang belum tahu apa sih Konekin itu? Konekin adalah organisasi non-profit yang berfokus pada pengembangan karir mahasiswa dan lulusan baru perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengurangi gap of knowledge yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap dunia kerja. Nah, selanjutnya di sini ada Kak Hendra Syah. Halo Kak Hendra. Halo. Oke, Kak Hendra ini selaku rekrutmen spesialis dari Ruang Guru. Nah, teman-teman pasti di sini udah tahu dong apa itu Ruang Guru. Ruang Guru adalah aplikasi belajar yang dimiliki dan memiliki variasi produk untuk pelajar hingga profesional. Nah, selain itu, Kak Hendra juga memiliki channel ya Kak ya, yaitu namanya Gabut Talks. Yes, siap. Nah, ini bermanfaat banget nih buat teman-teman yang untuk mencari kerja. Ini channelnya YouTube dan podcast ya Kak ya? Benar, ada di YouTube. Kalau di podcast ada Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, boleh. Tuh, bermanfaat banget nih buat teman-teman yang untuk sedang ingin mencari pekerjaan. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja boleh? Siap. Oke, kita ladies first dulu ya. Boleh dari Kak Dea dulu. Terima Silakan kasih Kak Dea. Oke, terima kasih ya Tia atas perkenalan singkatnya mengenai aku dan juga Konekin. Nah, sebenarnya sebelum mulai nih aku pengen tahu nih sebenarnya teman-teman tuh dari mana aja sih kalian semua tuh, apakah mahasiswa, apakah fresh graduate, atau mungkin ada yang udah kerja. Nah, mungkin aku mau minta tolong sama teman-teman semua buat ngisi ini. Jadi kalian search di Google menti.com lalu masukin kodenya gitu. Nah nanti diklik aja jawaban kalian, terus nanti biar aku tahu nih kira-kira teman-teman dari mana aja sih gitu. Apakah bisa linknya diakses? Oke, coba kita cek dulu ya Kak Dea, bisa atau tidak linknya diakses. Di sini teman-teman variasi sih Kak, ada yang fresh graduate, ada yang masih sekolah, ada juga yang profesional gitu. Oke, nah silahkan mungkin teman-teman diisi. Wah, di sini kelihatan bahwa mahasiswa ternyata lebih banyak ya. Di sini mayoritas ada mahasiswa, terus ada fresh grad juga, ada karyawan gitu. Oke, terus ini ya naik ya, mahasiswa banyak banget ya ternyata ya. Berarti mayoritas mahasiswa nih Kak Dea. Mahasiswa berarti ya. Oke. Berarti aku anggap aja sebenarnya emang mayoritas mahasiswa, tapi juga ada fresh graduate, terus juga ada karyawan juga ya. Aku asumsikan bahwa
emang penonton-penonton di sini emang punya interest lah ya untuk mencapai karir setelah lulus ataupun mencari pekerjaan. Nah, mungkin dari kalian masih ada beberapa yang bingung nih sebenarnya kalau misalnya mau masuk perusahaan gimana sih caranya gitu kan. Karena prosesnya sebenarnya panjang kan ya, ada prosesnya tuh yang paling common itu adalah CV, screening CV dan juga interview. Sebenarnya ada beberapa ya perusahaan yang juga menggunakan FGD atau LGD ataupun ada yang bikin presentasi juga atau yang bikin video juga, tapi sebenarnya yang paling common adalah CV dan interview, dan ini kita akan bahas lah ya hari ini ya bareng Mas Hendra juga hari ini. Nah, oke. Nah, sebenarnya apa sih CV itu? CV itu merupakan deskripsi mengenai diri dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, biasanya CV itu dilakukan dan digunakan oleh para rekruter untuk bisa menentukan nih kira-kira siapa sih yang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan gitu, atau mungkin untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan. Nah, makanya CV itu penting banget karena semacam first impression lah ya untuk para kandidat ini akhirnya untuk bisa masuk ke dalam perusahaan. Cuman dalam prosesnya itu ada hal penting juga nih sebelum membuat CV yang baik, yaitu yang pertama adalah kalian harus know yourself dan juga know your goal. Nah, know yourself ini dan know your goal ini tuh harus dilakukan secara bersamaan. Sebenarnya itu bukan steps gitu loh. Jadi kayak bukan harus know yourself dulu baru know your goal atau sebaliknya. Namun mereka berdua ini sangat melengkapi satu sama lain lah ya istilahnya begitu. Nah, bagian know yourself gitu, kalian tuh harus tahu gitu diri kalian sendiri, apa sih sebenarnya keterampilan yang kalian miliki lah ya sekarang. Misalnya tuh ada hard skill sama soft skill. Hard skill itu merupakan keterampilan yang teknis gitu atau mengenai pengetahuan, sedangkan soft skill ini merupakan keterampilan mengenai diri kalian dan juga untuk mengelola orang lain juga, jadi semacam interpersonal skills gitulah ya. Nah, kalau hard skill itu contohnya apa? Hard skill itu contohnya adalah pengoperasian Microsoft Excel, atau mungkin kalau misalnya kalian dari programming, dari IT gitu misalnya. Kalian harus bisa C++, Python, SQL, atau mungkin kalian dari psikologi, kalian harus bisa interview gitu kan. Nah, kalau misalnya soft skills ini lebih kayak komunikasi, leadership, habis itu planning, problem solving, begitu. Cuman kalau misalnya kalian mikir kayak, aduh Kak, aku nggak punya skill-skill itu gitu, aku merasa bahwa skill itu masih kurang lah di aku gitu. Nah, sebenarnya skill itu bisa di-improve loh, caranya gimana? Yang pertama itu adalah online course, habis itu kedua adalah training, lalu bisa mengikuti workshop ataupun webinar. Sebenarnya apa yang kalian lakukan saat ini itu adalah salah satu cara loh untuk mengimprove skill kalian gitu. Nah, untuk online course sendiri kan sekarang banyak banget ya yang ngasih online course gratis, mungkin secara virtual gitu. Nah, kalian tuh bisa banget loh ikut-ikutan gitu. Atau mungkin kalian merasa kayak, aduh aku background psikologi tapi aku kepo banget sama programming, aku mau coba ambil course programming, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi sebenarnya ilmu tuh nggak ada yang nggak berguna, jadi semuanya akan berguna pastinya gitu. Nah, selain mengetahui tentang diri sendiri, kalian juga harus tahu nih tujuan kalian apa sih. Nah, untuk menentukan tujuan kalian ke depannya, ada nih hal-hal yang harus kalian lihat. Pertama, apa sih what kind of industry or position that you aim for? Kayak apa sih industri yang kalian inginkan atau posisi yang kalian inginkan? Contohnya, kalian misalnya pengen industri FMCG gitu. Oke, fast moving consumer goods misalnya. Terus kalian pengen jadi HR atau recruiter. Nah, berarti kan kalian jadi punya bayangan kan mau jadi apa selanjutnya. Nah, setelah kalian tahu apa industrinya dan posisinya apa, terus kalian cari tahu nih siapa sih company-company tersebut. Misalnya FMCG nih ada Unilever, ada Nestle, ada Danone, lalu ada Mondelez dan banyak lainnya lah ya. Nah, itu kalian list tuh satu-satu kayak dari prioritas utama sampai yang terakhir gitu. Kalian list karena lebih baik kalian tahu gitu loh kira-kira perusahaan apa sih yang mau kalian tuju. Terus kenapa kalian memilih perusahaan tersebut? Bisa aja karena perusahaan tersebut sesuai gitu value-nya sama kalian, atau mungkin kalian merasa perusahaan tersebut bisa menjadi stepping stone kalian untuk selanjutnya gitu, untuk meraih karir kalian gitu. Dan kalian tahu bahwa kultur kerja di perusahaan tersebut tuh sangat baik sehingga kalian pengen gitu menjadi salah satu bagian dari mereka. Nah, yang terakhir adalah how to get there. Gimana sih caranya bisa kerja di sana gitu. Nah, kalian bisa banget nih browsing di website karir mereka, mungkin menggunakan situs-situs lowongan kerja kayak LinkedIn, Jobstreet, atau Kaliber gitu untuk nge-apply. Atau mungkin kalian harus tahu
siapa gitu yang kerja di sana. Nah, itu boleh banget kalian cari tahu gimana caranya biar kalian bisa ke sana gitu. Nah, selanjutnya karena aku lihat di sini kayak mahasiswa banyak banget ya. Aku pengen nekenin banget nih untuk para mahasiswa, akademik sama non akademik itu sama-sama penting loh. Jadi kalau misalnya kalian masih kuliah dan masih punya kesempatan gitu untuk melakukan beberapa experience, nah itu kalian lakuin aja dengan apa ya? Dengan maksimal. Contohnya nih, misalnya kalian adalah murid yang sangat pintar, GPA-nya tinggi gitu, misalnya 3,99, tapi kalian kupu-kupu, kuliah pulang, terus nggak ada ikutan namanya organisasi atau mungkin kelompok peminatan atau mungkin apalah apa sih aktivitas-aktivitas lainnya, kan sayang ya. Nah itu bisa aja walaupun nilai kalian itu bisa aja dianggap sebagai bukan nilai plus juga gitu loh saat rekruter ngelihat kalian karena kalian nggak punya experience lain. Tapi jangan juga sampai kalian saking banyaknya kegiatan, ikutan ini itu, terus nilai kalian terbengkalai. Itu sayang banget. Dan itu bisa aja malah jadi poin negatif juga nih bagi rekruter. Nah sebenarnya apa aja sih yang bisa kalian lakukan di saat kalian masih mahasiswa? Kalian bisa ikut organisasi kampus atau non kampus juga, kalian bisa ikut volunteer atau mungkin kegiatan di dekat rumah kalian juga boleh tuh, itu kayak gotong royong atau apa itu nggak apa-apa banget karena kan kalian di situ bekerja sama dengan orang lain juga kan, berarti adalah skill-skill yang akan terdevelop saat itu. Lalu juga ikutan student exchange ke luar negeri atau mengikuti kompetisi atau conference dan juga melakukan magang gitu. Nah kan kita udah tahu nih kira-kira kalian udah tahu nih tentang diri kalian sendiri, terus kalian juga tahu tentang apa yang ingin kalian tuju. Nah, ini saatnya kalian bikin CV. Nah, gimana sih cara bikin CV yang baik? Ada 4 hal nih yang paling penting lah ya. Yang pertama adalah kalian harus masukin personal information. Kenapa penting banget nih personal information? Karena sayang banget dong kalian udah bikin CV yang bagus gitu, outstanding. Terus tiba-tiba pas rekruternya nelpon kaliannya HP-nya nggak aktif atau mungkin nomornya udah nggak dipakai lagi atau emailnya udah penuh jadi nggak bisa nerima email lagi gitu kan, sayang banget tuh opportunity yang kalian miss karena personal information kalian atau mungkin data diri kalian tuh nggak diupdate. Personal information tuh kayak gimana sih? Personal information tuh yang kayak nomor HP, lalu email, atau mungkin LinkedIn kalian, dan juga misalkan kalian punya website atau apa, itu bisa dimasukin. Nah, untuk foto sendiri sebenarnya ada beberapa perusahaan multinasional ataupun perusahaan di luar negeri yang sebenarnya nggak terlalu butuh nih menggunakan foto karena takut ada bias gitu atau dianggap penggunaan foto itu bisa mempengaruhi pandangan rekruter terhadap calon kandidat. Cuman masih ada beberapa nih perusahaan di Indonesia yang membutuhkan foto-foto tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk masukin foto, mungkin kalian bisa masukin aja foto itu biar lebih aman. Namun jangan sampai foto ini mengganggu informasi yang sudah kalian tulis gitu di CV. Jadi jangan kegedean gitu. Maksudnya kayak dia makan tempat 3/4 dari CV kalian kan itu jadi kan informasi yang penting malah jadi nggak kelihatan kan. Nah, jadi make sure foto ini nggak mengganggu informasi yang kalian tulis di CV kalian. Terus relevant experience adalah pengalaman yang relevan dengan posisi yang ingin kalian apply. Misalnya kalian mau apply sebagai recruiter nih. Sebagai recruiter, apa sih skill yang dibutuhkan? Kan skill komunikasi, skill untuk interview, terus mungkin ada skill-skill lainnya yang dibutuhkan kan untuk jadi recruiter. Nah, kalian masukin tuh experience kalian. Misalnya kalian di pas kuliah pernah jadi head of marketing. Nah, di situ kalian jadi head of marketing, kalian ngerekrut orang, kamu tulis aja gitu. Kalau misalnya kamu pernah merekrut orang untuk kepanitiaan dan lain-lain. Nah, jadi masukkanlah experience yang paling relevan dan juga yang paling baru. Jangan sampai kalian masukin pengalaman kalian pas SMA kelas 1 kan itu jauh banget kan. Nah, itu kalian masukin lah at least 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir kalian masukin gitu yang paling penting dan paling outstanding. Lalu skills. Nah, skills kalian juga ditulis nih. Kalau misalnya kalian cuma ngomong doang kan pasti orang mikir kayak, oh dia terus apa keterampilannya, kita nggak tahu. Nah, masukinlah skills di sini. Nah, skills di sini bisa didukung sama sertifikat atau sertifikasi kompetensi seperti yang disediakan oleh LSPPM ini nih. Jadi kalian bisa juga nih cari lembaga-lembaga yang kredibel, yang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Misalnya tadi ada beberapa produknya LSPPM ya yang bisa diambil gitu kan. Nah, itu tuh boleh banget karena jadi rekruter melihat kayak oh dia ada sertifikasinya dan di lembaga yang kredibel, berarti ini sesuai dan ini beneran skill dia gitu. Nah, terus kalian juga harus bikinnya tuh brief dan juga clear. Jadi
mungkin ada banyak lah orang yang bener banyak banget punya aktivitas sampai kalau misalnya ditulis tuh bisa jadi 7 halaman gitu kan. Cuman kalau misalnya 7 halaman aku yakin banget rekruter nggak akan baca semuanya sampai habis dan secara detail. Terus aku yakin banget kalau misalnya para rekruter itu biasanya cuma punya beberapa detik doang buat screening CV satu orang. Jadi lebih baik apa yang kalian tulis itu yang paling penting ditaruh di halaman awal gitu. Jadi pas rekruter lihat udah deh tuh kelihatan gitu. Oh ini nih dia seperti ini. Nah ini aku ada contoh CV yang mungkin bisa kalian contoh. Sebenarnya nggak harus sama banget. Sebenarnya template tuh bisa terserah kalian kayak gimana. Yang penting jelas gitu. Oke, sebentar ya. Aku share dulu. Nah, kelihatan nggak ya ini CV-nya, contoh CV-nya? Oke, sudah terlihat Kak Dea. Oke, ini contoh aja ya sebenarnya CV-nya hanya contoh aja. Di sini kalian bisa masukin nama kalian dan personal information kalian gitu. LinkedIn, sekalian tinggal di mana, terus nomor telepon, terus sama email kalian. Terus di sini ada foto kalian juga di situ kayak nggak usah gede-gede, kecil pun nggak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih secara sekilas gini kayak, oh ini aku tahu nih berarti si Arfi Bagas karena tuh orangnya kayak gini, dia punya banyak pengalaman, dia pernah ikut conference, dia punya beberapa penghargaan dan juga pernah ada sertifikasinya juga gitu. Terus dia juga aktif di organisasi dan punya skill-skill tertentu. Jadi kan kelihatan ya secara kayak kelihatan gitu kalau misalnya rekruter ngelihat kayak oh berarti dia capable nih buat posisi tertentu gitu. Makanya kalau bisa banget itu CV itu harus se-brief mungkin dan 1 halaman atau 2 halaman maksimal ya. Oke. Terus ini banyak banget yang mungkin lupa sama hal ini, digital footprints. Nah, digital footprints itu apa sih? Itu jejak media kalian. Nah, kalau misalnya, kan sekarang banyak banget nih orang yang videonya viral gitu. Misalnya melakukan hal yang sebenarnya kurang bertanggung jawab terus viral. Itu bisa berpengaruh banget loh dalam proses perekrutan. Kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Nah, makanya kalian harus menjaga branding kalian juga di media sosial dan juga kalian harus membuat CV kalian tetap update gitu. Misalnya kalian masukin CV di LinkedIn, terus di Kaliber, di Jobstreet. Nah, make sure itu akan selalu update gitu setiap kalian punya experience baru atau hal-hal lainnya. Karena beberapa recruiter itu langsung nyari orang gitu di media-media ini gitu. Mereka nggak bilang-bilang dulu gitu membuka lowongan, mereka langsung nge-search. Terus kalau misalnya kalian nggak update CV-nya, terus pengalaman yang outstanding kelewat kan sayang banget. Jadi kalian melewatkan opportunity lainnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah bikin good CV, berarti kalian udah ready nih buat next step nih. Kalau misalnya kalian emang sesuai dengan kualifikasi, kalau misalnya kalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan rekruter, kan kalian akan di-interview. Makanya, jadi pas CV ini kalian benar-benar harus pikirin lagi sih, apa sih yang harus kalian masukin, terus kayak bikin sesingkat mungkin dan sejelas mungkin gitu. Nah, untuk proses rekrutmen ini yang paling penting adalah kalian percaya terhadap diri sendiri, believe in yourself. Karena banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa orang yang lebih percaya diri bahwa dia dapat mencapai karirnya, maka in the future mereka bisa lebih sukses dalam berkarir dan juga memberikan performa yang juga baik gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari aku. Di sini juga ada sosial medianya Konekin dan sosial media pribadi aku. Kalau misalnya kalian mau connect atau mau follow, feel free ya untuk melakukan itu. Paling gitu sih. Oke, bermanfaat banget Kak Dea untuk informasinya. Nah, di sini nih berguna banget buat teman-teman yang ingin melamar pekerjaan dan kayak masih bingung gimana ya cara gue buat CV yang menarik dan bakal dilirik gitu. Nah, ini tadi udah Kak Dea informasiin. Yang pertama tuh kalian penting banget cantumin personal information teman-teman. Dan ternyata tuh hal-hal kecil tuh harus diperhatikan dalam CV. Kayak penulisan nama sosial media kalian, kemudian nomor handphone yang dipastikan itu aktif. Kemudian pengalaman yang dimiliki juga itu harus banget dicantumin di CV teman-teman nih. Dan yang pastinya harus memiliki relevansi dengan pekerjaan yang ingin dilamar. Kemudian keterampilan yang didukung oleh sertifikat.
Nah, di sini teman-teman jadi harus banget nih memiliki sertifikat yang mendukung skill teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman ingin melamar di bagian perbankan. Nah, ini teman-teman bisa banget ikutan ujian di LSPPM dengan skema investment banking. Nah, di sini teman-teman bakal dapat banyak banget ilmu, kemudian sertifikat dan gelar dari LSPPM. Nah, sebenarnya kuncinya itu ya percaya dengan diri sendiri ya Kak Dea ya, kalau untuk melamar pekerjaan ya. Betul. Nah, kalau teman-teman percaya diri, insya Allah hasilnya juga bakal memuaskan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Hendra Syah yang akan memberikan informasi juga ke teman-teman. Oke, silakan Kak Hendra, boleh di-share screen PowerPoint-nya. Oke, thank you Tia. Oke, kelihatan semua ya? Sudah terlihat Kak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thanks banget. Tadi udah di opening bagus banget sama Dea, dan kayaknya semua materi udah diborong sama Dea. Jadi enak ya, saya nyampeinnya tinggal yang remah-remah aja. Tapi bener loh, persis ya, apa yang disampaikan Dea itu persis banget sama apa yang dirasain ya. Kebetulan saya kerja di bidang recruiter ya, di title yang sekarang namanya talent acquisition ya. Dulu orang nyebut rekrutmen, tapi sekarang talent acquisition ya, karena sebenarnya kerjaannya lebih banyak ya. Kalau dulu recruiter tuh cuma nanyain orang ya, kemudian oke, selamat Anda join ya. Tapi sekarang talent acquisition mulai dari masang iklan lowongannya sampai ngulik-ngulik ke medsosnya si kandidat. Nah, itu yang dilakuin si talent acquisition nih. Nah, nanti kita akan ngomongin tentang medsos juga sih. Tadi dia udah mention tentang digital footprint. Nah, itu banget ya, kerjaan kita banget itu, si para talent acquisition akan sering kepoin ya. Jadi dulu pepatah mengatakan kan mulutmu harimaumu ya, sekarang statusmu adalah harimaumu ya. Jadi teman-teman pastikan nih ya, kalau tadi CV-nya kalau dari Dea udah kasih mention caranya kayak gimana. Nah, sekarang aku akan bagi mungkin share ya pengalaman dalam hal mungkin pengalaman interviewnya. Karena ketika CV itu oke banget ya, teman-teman sangat saya rekomen banget lakuin apa yang tadi udah disarankan sama dia. Kalau misalnya lolos dan langsung lanjut interview ya, pertama stepnya adalah pastikan medsos kalian aman. Karena terus terang itu yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi bahkan sebelum CV kalian itu benar-benar diputuskan untuk ini aku mau telepon orang ini untuk jadwalkan interview, itu medsosnya dulu ya. Setidaknya kalau aku ngelakuin yang kayak gitu. Nah, jadi tapi aku mau sampaikan dulu ya. Jadi kenalin, namaku Hendra ya. Jadi sejak boleh dibilang nih 2011 aku kerja di bidang di rekrutmen atau di talent acquisition ini, dan banyak banget hal yang kayaknya makin kesini ini makin unik ya. Para pencari kerja tuh makin unik ya. Apalagi sejak pandemi Maret ya 2020 ini memang luar biasa. Dan gimana ya, aku sih tetap selalu ingin teman-teman tetap optimis ya, tetap berpositif thinking ya. Cuma akhir-akhir ini kebetulan aku juga handle untuk di beberapa kelas ya. Kebetulan di kantor ada skill academy. Ini boleh jualan sekalian nggak ya Tia? Boleh Kak Hendra. Ya, jadi kelas ini sering sharing tentang bimbingan karir juga nih. Jadi buat teman-teman boleh banget ya nanti join ya. Cuma maksudnya gini, akhir-akhir ini ya karakter teman-teman itu ada yang makin merasa sulit dalam mencari pekerjaan gitu ya. Bukan hanya karena lowongannya yang memang makin spesifik ya. Sebenarnya peluang kerja itu ada ya. Bukan hanya untuk yang pengalaman kerja saja, tapi yang fresh grade itu juga banyak begitu ya. Cuma memang sekarang sama ya, para pencari kerja itu mulai picky, milih perusahaan mana yang kira-kira kok ini aku suka apa enggak ya. Oh, ini kok kantornya nggak bisa pakai kaos ya kalau kerja misalnya. Oh, ini nggak bisa misalnya kalau masuknya itu jam 9 pagi, aku nggak bisa, bisanya jam 11, santai, fleksibel. Sampai sedetail itu ya, para pencari kerja itu milih banget. Padahal kondisi sekarang cari kerja nggak begitu gampang juga ya. Sama juga perusahaan pun juga meningkatkan cara mereka untuk menseleksi kandidat begitu ya. Di googling banyak banget cara-cara untuk bisa bagaimana nih lolos kita untuk dalam sesi interview, atau bagaimana CV kita bisa lolos ketika direview oleh si HRD ya. Namun teman-teman, aku selalu ingin ingatkan bahwa kita tetap harus positive thinking nih. Sekarang kalau misalnya kalau ngisi webinar kayak gini biasanya nih, atau mungkin kadang Telegram ya, sering juga ngisi, itu banyak yang ngomong gini,
ngapain sih kita belajar yang begini, ujung-ujungnya juga kalah sama orang dalam, gitu kan ya. Jadi the power of orang dalam itu kayaknya menjadi satu momok bagi para pencari kerja ketika mereka udah apply hampir, kalau di Jobstreet itu kan punya limit 200 satu bulan, yang ngirim CV 200 habis itu nggak ada yang manggil-manggil gitu ya. Ini pasti kalah sama orang dalam. Oke, aku mau sampaikan dulu ya di poin ini bahwa orang dalam itu bukannya salah. Yang salah adalah bagaimana kita mempersepsikan bahwa sebenarnya orang dalam itu adalah kemampuan kita networking ya. Jadi kalau mungkin bagi yang muslim ya, kita menyebut dengan namanya silaturahmi itu bisa memperpanjang rezeki. Nah, jadi poinnya jangan ngelihat dia orang dalamnya, tapi kok bisa dia punya koneksinya, kok bisa ya dia punya networkingnya. Nah, makanya kalau dalam konteks gimana sih kok bisa keterima kerja, ya kenapa kok orang itu bisa tahu ada lowongan itu, aku sangat sarankan banget kan tadi kalau ngelihat dari demografi para penontonnya di webinar ini banyak yang mahasiswa, aku sangat-sangat sarankan ya mumpung masih mahasiswa ya perbanyak koneksinya ya. Sekarang LinkedIn udah luar biasa banget, itu bisa sangat mempermudah buat siapapun orang yang nggak punya kenalan dengan orang dalam itu tadi, itu bisa kenalan dengan HR-nya ya. Atau mungkin di sini ada udah namaku deh, Hendra atau Dea misalnya. Coba deh cari di LinkedIn-nya. Di add gitu ya, insya Allah di-approve deh kalau Dea ya. Kalau aku juga di-approve pasti. Jadi ini akan menambah koneksi ya, link-nya. Jadi perbanyak link ya, perbanyak kenalan. Mungkin orang akan mengira dia punya orang dalam. Enggak, padahal dia udah membangun networking ini udah luar biasa ya. Jauh-jauh sebelum dia lulus kuliah, networking ini udah dilakukan. Nah, jadi buat teman-teman saranku lakukan segera nih ya. Kalau boleh tangan ini sambil dengerin webinar langsung buka LinkedIn-nya, langsung add satu-satu deh semua ya. Semua member yang di sini juga boleh. Aku sangat sarankan buka networking sebanyak-banyaknya ya. Oke, jadi kita masuk ke materinya nih sebenarnya. Itu opening doang ya, bahwa sebenarnya ujung-ujungnya apa sih ketika kita ngomong interview yang oke itu seperti apa? Sebenarnya kalau boleh aku simpulkan, baik itu dalam membuat CV, surat lamaran, atau saat interview, tes, FGD, atau macam-macam, itu banyak banget metodenya dalam menseleksi karyawan. Rumusnya menurutku ini, ya. CV kalian, resume, interview kalian, itu harus sama dengan iklan lowongannya. That's it. Jadi selama iklan lowongan itu menyebut apa, ya di situ kalian harus benar-benar berjuang untuk meyakinkan sebenarnya saya orang yang seperti itu. Contoh nih misalnya, iklan lowongan itu sekarang macam-macam juga. Ada yang mungkin menyebut tahan terhadap tekanan, nah yang ada kayak gitu ya. Ada juga yang mungkin berpenampilan menarik. Ada lagi yang misalnya target oriented dan macam-macam. Iklan lowongan udah banyak banget dan itu sebenarnya yang harus kita fokusin. Jadi kalau dalam pembuatan CV-nya tadi sudah, dalam interviewmu sama ya. Pastikan bahwa bagaimana kita adalah orang yang sama seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena poinnya adalah perusahaan itu hanya membuka lowongan untuk orang yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan perusahaan. Itu saja ya. Jadi kalau mau boleh dibilang kenapa sih kok perusahaan A, B, dan C itu selalu iklannya dibuka terus ya, mau di Jobstreet, Kaliber, macam-macam. Ya karena belum ketemu begitu, belum ketemu aja yang cocok. Jadi masalah kerja itu cocok enggak cocok aja. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku udah sebulan ini udah ditolak perusahaan 20 kali, 30 kali, 50 kali ya. Pastiin aja teman-teman ditolak itu bukan karena bodoh, bukan karena enggak keren, bukan itu. Hanya karena enggak cocok. Itu aja masalahnya. Jadi ketika teman-teman udah merasa, aku CV-ku udah keren banget, interviewku udah jago banget, kok kenapa nggak asik ya, nggak lolos gitu ya. Waktu interview udah asik banget ngobrol sama HRD kok, tapi ujung-ujungnya nggak lolos. Ya mungkin nggak cocok, itu aja. Atau mungkin cocok, tapi ada yang lebih cocok kandidat yang lain. Itu bisa saja. Nah, jadi mindset-nya adalah bagaimana kita mencocokkan diri kita dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, maka dari itu, kalau aku sebagai HR, sebagai HRD, sebagai recruiter, pasti akan kepoin dulu medsosnya. Tapi yang paling sekarang ya LinkedIn sih. To be honest, LinkedIn itu metode atau tools yang akan selalu kita pakai untuk mau rekrut siapapun ya. Biasanya sih yang memang punya pengalaman kerja sih. Ini biasanya ya, kita akan menggunakan LinkedIn. Tapi nggak menutup kemungkinan, kadang Facebook pun juga dipakai juga loh, teman-teman, terus terang. Jadi misalnya nih kita udah memanggil kandidat, posisinya misalnya finance staff misalnya. Aku mau kepo, kalau finance staff itu pasti yang kita cari orang yang mungkin teliti pastinya.
kayak gimana sih sebenarnya aktivitasnya begitu. Kalau di LinkedIn itu kan bisa kelihatan juga dia mungkin ambil kursus apa, sertifikasi apa misalnya. Misalnya kalau teman-teman ambil juga sertifikasi dari pasar modal misalnya untuk terkait dengan risk ya, atau mungkin bahkan tentang analis efek gitu. Itu bisa banget kalau seandainya itu relate dengan apa yang teman-teman apply, pasti ini tuh tempel itu di dalam CV kalian, dalam LinkedIn kalian. Sehingga nanti ketika interview kurang lebih itu yang bakal justru menjadi daya tarik ketika teman, oh ini orang udah ambil sertifikasi nih meskipun belum ada pengalaman, kayaknya aku suka nih yang kayak gini ya. Jadi kadang gini teman-teman, orang yang pengalaman itu bisa kalah dengan orang yang fresh grade tapi sudah tersertifikasi loh ya, percaya atau enggak. Kenapa? Karena ketika kita punya sertifikasi, orang ini secara profesional itu mendapatkan pelatihan dan mendapatkan pengakuan secara profesional. Jadi yang ngasih penilaian, yang ngasih predikat ini orang oke atau enggak itu memang badan yang resmi dan orang yang profesional. Jadi belum tentu orang pengalaman itu bisa lebih baik daripada orang yang ikut sertifikasi. Nah makanya kalau teman-teman ngerasa, oh aku belum punya pengalaman kerja nih, misalnya belum pernah magang, ambil sertifikasi kalau saranku. Jadi ketika kita para HRD, para rekruter itu melihat, oh ini orang udah tersertifikasi nih, misalnya aku cari orang di bidang manajemen resiko gitu ya. Kebetulan aku dulu pernah kerja di sebuah leasing gitu, perusahaan leasing company. Manajemen resiko ini hal yang luar biasa kita butuhkan misalnya. Itu yang akan kita lihat dulu gitu. Terlepas dia pengalamannya seperti apa, ketika ada keyword pernah ikut atau pernah mendapatkan sertifikasi manajemen resiko, oh ini udah menarik banget ya. Nah nanti kita akan telusuri lagi lebih jauh, explore lagi. Nah sehingga teman-teman ya, medsos itu bukan buat tempat teman-teman hanya mencurhat saja, tapi kalau tanda kutip nih boleh kok pamer di sana ya, sertifikasi apa tempel di sana, sehingga jejak digital ini bisa terlihat oleh para rekruter ya, tunjukkan aja semua ya. Nah tadi saya bilang ya, selain sertifikasi ada hal yang memang kita cari ya. Kalau dalam sebuah survei dari twinemployment.com, bahwa 36% para interviewer, para HR itu cari orang yang multitasking ya. Hampir 36% orang yang kita cari itu, yang kita utamain multitasking. Kenapa sih? Kondisi sekarang ini memaksa para perusahaan untuk berpikir 2 kali atau 3 kali lebih keras bagaimana kita bisa melakukan efisiensi budget ya, dengan keadaan yang tidak menentu ya, karena pandemi ya, hampir akhir tahun ini kita belum tahu nih, perusahaan juga banyak yang mungkin masih WFH pun banyak ya. Saya pribadi aja dari Maret masih WFH nih sampai hari ini. Jadi saya nggak tahu nih meja saya udah banyak sarang laba-laba apa enggak ya. Ya itu poinnya adalah bagaimana perusahaan bisa mendapatkan satu orang tapi bisa multi skill ya, multitasking ya. Mungkin oke, iklan lowongannya yang dibuka adalah dicari mungkin accounting misalnya. Tapi accounting kan juga banyak spektrumnya. Ada accounting yang khusus untuk membuat general ledger-nya, ada yang ngurusin teksnya misalnya. Dulu banyak itu yang di-split jadi specialized. Tapi ketika kita bisa rekrut satu orang dengan fungsinya macam-macam, dia kuat misalnya, kenapa enggak? Ya. Nah maka kalau bisa misalnya teman-teman punya sertifikasi pun itu bisa menunjukkan nih skill apa yang kalian miliki, karena orang harusnya kalau sudah tersertifikasi skillnya harusnya tidak diragukan gitu loh. Jadi semakin banyak teman-teman melampirkan, tapi saran saya harus yang memang relate nih ya dengan pekerjaannya ya, jangan terlalu banyak semua dipamerin ya tapi ternyata nggak relate ya. Taruh aja yang relate mungkin kalau ketika teman-teman itu di CV konteksnya misalnya. Tapi kalau di LinkedIn pasang semua nggak apa-apa. Ini membuat kita para HRD akan berpikir, oh ini orang multitasking nih, oke nih, bisa ini ya. Ada satu anggapan bahwa dengan multitasking ini membuat para HR menjadi lebih percaya bahwa orang ini ketika nanti kita akan percayakan nanti ke next step berikutnya, mungkin leadership gitu ya, dia tidak akan terlalu susah untuk mengikuti proses bisnisnya ya. Kadang ada orang yang mungkin merintis karir itu dari staff dulu ya. Dia mungkin ya tadi misalnya contoh accounting staff ya, belajarnya mungkin dari sisi pembukuan saja, tapi ternyata ketika menjadi supervisor atau manager, skillnya makin tuntutannya makin luas ya, harus ngerti pajak, pajaknya juga macam-macam begitu ya, harus tahu manajemen resiko misalnya macam-macam ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang punya skill yang lebih luas ya, talent atau mungkin skill pool-nya itu mungkin luas, ada harapan dia makin mudah nanti ketika menyusul ke next step karir berikutnya ya. Sisi lain ya, tadi selain multi talent, multi skill, multitasking, inisiatif ya.
khususnya buat teman-teman yang mungkin fresh grad nih, aku rasa ini sangat-sangat bisa membantu para HR untuk meyakinkan bahwa kalau teman-teman mau nanya ya, apa sih sebenarnya HD cari ya kalau buat orang fresh grad, kita kok nggak macam-macam kok. Kita nggak memaksa orang harus sudah jago terhadap satu hal, enggak. Kita hanya cari bagaimana attitude dia ketika ditempatkan dalam situasi kondisi kerja yang real, itu dia bisa cepat beradaptasi. Ya. Kemampuan inisiatif ini luar biasa penting ya, karena misalnya ada banyak perusahaan itu sudah punya job desk ya, tapi dalam melakukan pengerjaannya secara di lapangan itu memang butuh teman-teman yang punya inisiatif ya, untuk tanya kah atau inisiatif untuk membuat satu terobosan sistem yang baru, itu bisa saja ya. Misal teman-teman sudah punya pengalaman training tertentu, sertifikasi tertentu, dan di dalam pengalaman teman-teman itu kok ternyata diterapkan nggak, loh ini kok nggak efektif ya kayak gini, ini kok nggak efisien. Inisiatif ini yang dicari sebenarnya. Jadi perusahaan butuh penyempurnaan sistem, penyempurnaan proses, dan bagi orang-orang fresh grade ini sebenarnya kekuatan loh. Analoginya ini seperti kita ikan ya. Ikan ya mungkin kalau yang sudah berada di dalam kolam atau mungkin air yang sudah butek ya misalnya, dia nggak tahu ya. Tapi bedanya kalau ikan yang berada di baru ya, dari yang ikan yang airnya bening, itu akan membuat kita lebih mudah lagi untuk melihat mana ikan itu sebenarnya. Nah, jadi maksud saya adalah ketika kita berada dalam kondisi yang baru, kita punya persepsi yang lebih fresh, yang lebih jernih untuk menilai sesuatu. Nah, makanya kalau teman-teman buat yang fresh grade ya, kelebihan kalian itu bukan bisa diatur-atur, bukan itu. Justru kelebihan kalian punya sudut pandang yang fresh. Sehingga ketika mau usul-usul inisiatif itu, pendapat kalian pasti pendapat yang tegar. Dibanding orang yang sudah lama bertahun-tahun, dia nggak nyadar ternyata sistem mereka itu nggak efektif gitu loh. Nah, jadi pede aja, benar katanya dia, hajar aja kalau interview. Teman-teman punya pendapat, punya pengalaman, punya ide misalnya, coba diusulkan ya. Di sini kreativitas itu benar-benar menjadi ya atraktifnya buat teman-teman, khususnya buat fresh grade ya. Yang sudah pengalaman, lebih-lebih lagi ya, usulan-usulan mengenai bagaimana penyempurnaan sistem itu sangat diinginkan ya. Jadi itu yang para interviewer inginkan gitu. Bisa nggak kalian menceritakan seperti itu? Aku rasa itu sangat-sangat menarik. Nah, jadi perlu dipahami juga ya bahwa ketika kita mau menjelaskan diri kita itu ada namanya kompetensi dan skill. Jadi kompetensi di sini ini lebih ke hal yang memang apabila kita melakukan maka hasilnya akan dinilai baik. Jadi ada sistem penilaian di dalamnya. Nah, ini mungkin agak korelasi sedikit dengan CV nih. Ya, banyak banget kalau aku ngelihat nih kalau lagi mau nge-review CV kandidat tuh skill Microsoft Office bintang 4 dari 5 misalnya ya. Kalau enggak mungkin skill Corel Draw 90%, skill bahasa Indonesia 90%. Ini agak aneh ya kalau buat warga negara Indonesia, kenapa skill bahasa Indonesia 90%? Kenapa nggak ngomong 100% gitu loh? Itu nggak pahamnya. Tapi itu yang aku sering temuin loh setiap hari teman-teman. Nah, jadi di sini yang bermasalah adalah siapa yang berhak memberikan penilaian gitu loh. Jadi kalau kita dalam konteks pembuatan CV atau interview ya, ketika kita membicarakan penilaian itu kalau teman-teman menulis mungkin bahasa Inggris ya, mungkin katakanlah skor TOEFL deh. Itu namanya kompeten. Jadi orang memang ada sertifikasi lembaga khusus yang memberikan penilaian, oh orang ini layak disebut bagus atau enggak, mungkin dengan nilai rentang tertentu gitu ya. Tapi kalau kalian menulis skill bahasa Inggris saya bintang 4 dari 5, loh ini dasarnya apa? Kan subjektif banget gitu loh. Nah, kalau aku sih saranin lebih baik tinggalkan aja cara yang kayak gitu. Ya lebih baik kalau teman-teman mau nulis dengan wording aja, skill saya berbahasa Inggris. Terlepas itu mungkin levelnya medium, advance, atau beginner, ya nanti waktu tes atau mungkin saat interview ya akan dites, nggak ada masalah. Tapi ketika teman-teman nulis pakai bintang-bintang itu, kesannya langsung, loh ini orang kok bisa nilai-nilai ya, kalau mungkin bahasanya kok ngadi-ngadi banget gitu. Nah, jadi hati-hati ya dalam penulisan kompetensi ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi kenapa sih? Karena teman-teman ketika membuat CV, itu ketika interview adalah mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam CV itu sebenarnya ya. Sesi ingin menguji sejauh mana CV kalian itu konsisten dengan apa yang benar-benar kalian lakukan gitu. Nah, jadi bedanya dengan skill. Skill itu sebuah tingkatan tertentu yang bisa menunjang kompetensi ya. Jadi kalau di dalamnya kompetensi itu ada skill. Jadi maka kalau orang sudah tersertifikasi ya, sudah kompeten, pasti orang itu punya skill ya. Terlepas skill itu pernah dipakai atau enggak dalam konteks real, itu beda hal. Tapi apakah dia punya skill? Ya.
Tapi apakah nanti teman-teman bisa menunjukkan skill itu yang teman-teman harus buktikan saat tes atau interview. Ya, syukur-syukur teman-teman dikasih kepercayaan. Oke, aku akan trial dulu. Kita akan kontrak 3 bulan atau mungkin probation. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, jadi para HR pun juga bisa membuat satu trik juga bahwa orang ini kok oke, tapi mungkin belum punya pengalaman. Oke, akan aku coba dulu. Ya, mekanismenya seperti itu. Jadi buat teman-teman sekali lagi aku saranin bahwa mengikuti satu kompetensi ya, satu pelatihan, mungkin lebih ke kompetensi itu nggak ada ruginya, malah sangat untung. Ya. Nah, ini mungkin aku mau sampaikan dalam interview di HR itu sebenarnya itu aja. Mungkin aku boleh ngomong itu aja. Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh punya satu metode yang sudah terstruktur gitu loh. Jadi pertanyaan random itu akan sangat susah sekali seharusnya teman-teman dapatkan. Jadi kalau teman-teman kok ngerasa nervous banget, gugup banget nanya kira-kira bakal keluar apa sih pertanyaannya, sebenarnya teman-teman nggak usah merasa nervous ya. Nervous itu natural dan alami. Jadi insya Allah itu memang sebuah anugerah dari Tuhan untuk membuat kita lebih peka kalau kita berhadapan dengan suatu situasi yang baru. Cuman yang perlu dipahami adalah ketika mau nanya apa sih pertanyaan yang bakal sering muncul, coba cek lagi ya iklan lowongan. Jadi seperti rumus saya yang awal tadi ya, bahwa iklan lowongan itu selama itu adalah menjawab dari CV dan interview kalian, insya Allah itu lolos. Nah, jadi pastinya pertanyaan HRD itu nggak lepas-lepas dari si iklan lowongan itu sendiri gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa interview itu biasanya dilakukan secara formal. Kenapa? Karena dengan formal HRD sudah punya daftar list pertanyaan yang akan ditanyakan terus siapapun kandidatnya, kurang lebih untuk posisi yang sama pasti pertanyaannya kurang lebih itu. Karena memang hanya itu yang kita ingin cari gitu. Jadi ini mungkin contoh-contoh ya pertanyaan yang sering kali muncul gitu. Ceritakan tentang diri Anda ya, mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama aja ya, tell me about yourself ya. Mau itu mungkin pakai Google Meet, pakai Zoom interview mungkin via jarak jauh ya, online by phone atau mungkin video call atau tatap muka langsung. Pokoknya sama sebenarnya. Ceritakan tentang diri Anda itu sebenarnya cerita tentang apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga teman-teman harus benar-benar bisa meyakinkannya gitu. Ya mungkin ini nggak akan terlalu saya explore bagaimana ngomongnya, tapi saya ingin pastikan bahwa jawab itu arahnya sebenarnya mau tanya tentang diri ya, itu sebenarnya jawabannya adalah bagaimana kita jelasin kelebihan diri kita. Apa kelemahan diri kita, itu juga termasuk begitu di dalamnya ya. Terus kenapa Anda ingin melamar ke perusahaan ini? Nah, ini pertanyaan yang sering juga, yang sering bikin orang gugup, nervous, takutnya kalau ada pertanyaan kayak gini gimana jawabnya ya. Jadi sebenarnya kenapa ingin melamar ke perusahaan ini kalau buat HR nih ada rasa kepo ya. Ada rasa kepo, ada rasa teman-teman memancing juga ya, bukan untuk menjebak, tapi sebenarnya teman-teman jangan sampai terjebak. Karena banyak banget jebakannya dalam pertanyaan ini, dia justru curhat jelek-jelekin mantannya. Wah, ini hal yang berbahaya dalam interview ya. Mau sejahat-jahatnya mantan kalian ya, jangan pernah jelek-jelekan mantan kalian di depan calon perusahaan baru kalian. No, itu sangat-sangat tidak disarankan ya. Mau sejahat apapun loh ya. Karena di situ menunjukkan bahwa, loh kamu udah tahu jahat kok masih jalan sama dia. Nah itu maka jadi pertanyaan gitu loh. Jadi fokusnya justru jangan ke belakang ya, harus move on, fokusnya ke depan ya gitu loh. Jadi kenapa ingin melamar ke perusahaan ini? Oh karena aku ingin mencari kamu yang cocok denganku, gitu dong maksudnya kurang lebih. Ya. Nah jadi jangan pernah terpancing ya, sekalipun mantan kamu itu jahat banget misalnya, galak banget atasannya misalnya gitu. Karena ya itu tadi ya, menjelek-jelekan pekerjaan yang sudah kita dapatkan gajinya atau bahkan keluarga kita nafkahin dari perusahaan tersebut, itu kelihatan banget integritas kita ya. Jadi kalau mungkin orang tua kita pernah punya satu peribahasa ya, jangan pernah mengencingi sumur yang kita minum sendiri. Nah itu yang luar biasa berbahaya. Dan itu seringkali aku temuin gitu. Dan mau skillful seperti apa, attitude yang seperti ini mungkin akan reject buat siapapun HR-nya. Ada lagi, bagaimana melakukan problem solving. Nah ini mungkin agak advance ya. Jadi pelamar untuk manajemen trainee misalnya, ini akan sering ditanya seperti ini. Untuk ngetes orang ini punya logic yang seperti apa sih kalau mencahin masalah gitu. Ini bukan masalah orang itu punya pengalaman kerja, tapi logic itu orang fresh grad pun juga punya logic sebenarnya. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan ini ada juga pertanyaan yang sifatnya
market sizing gitu. Yang pertanyaan nggak masuk akal, misalnya berapa sih misalnya jumlah jendela rumah atau gedung di Jakarta misalnya. Pertanyaan kayak gitu muncul loh. Mungkin kalian nggak pernah ngukur ya. Tapi itu ada metodenya sebenarnya. Ini kayaknya agak lama nih kalau ngomong kayak gini ya. Tapi nanti kita bisa explore ya. Ini juga ya, berapa gaji yang diinginkan. Nah, ini pertanyaan ini yang sering bikin gugup juga ya. Pertanyaan ini ya, terus terang nih, kalau buat teman-teman yang baru lulus, ya mungkin agak gugup. Tapi percayalah ya, bahkan selevel manajer ke atas, ditanyain ini juga belum tentu mereka bisa tenang loh. Masih gugup loh, betul ya. Jadi ketika dia interview ya, ceritain, pengalamannya kerja luar biasa sebagai manajer ya. Ditanya, Pak, minta gaji berapa? Masih banyak yang gugup. Ya. Padahal ya kita cuma tanya ekspektasi aja, bukan mau ngedilin kamu mau gaji berapa, cuma mau tahu aja dia punya gambaran itu bisa seperti apa sih dengan ekspektasinya. Jadi kalau menurutku poinnya adalah ketika kita menyiapkan interview, memang betul ada beberapa pertanyaan yang umumnya sering kali muncul dan itu bisa banget di googling buat teman-teman. Bahkan nanti, mungkin Tia ini materinya nanti di-share ke teman-teman nggak sih? Oke, kalau misalnya Kak? Nanti kita share ke teman-teman. Di-share ya, boleh di-share aja nggak apa-apa. Jadi nanti kalau seandainya kita mungkin ada discuss, boleh ditanyain aja. Tapi poinnya adalah mungkin ini buat closing juga buat sesiku. Poinnya tetap teman-teman punya mindset yang positif ya dalam interview. Kenapa? Karena ketika teman-teman udah datang aja udah negatif ya, udah mungkin kelihatan banget kok. Para interviewer itu orang yang nggak tahu deh, udah beribuan kali ketemu orang, raut muka yang negatif, itu udah kelihatan banget teman-teman. Jadi tetap aja open aja teman-teman, ngerasa relax santai tapi tetap formal. Tunjukkan bahwa teman-teman open dengan segala kemungkinan ya. Mau dia mungkin ngobrol cerita apa, nanya apa, legowo aja. Jadi mindsetnya adalah bukan teman-teman datang untuk bisa bekerja, tapi datang untuk tunjukkan seberapa cocok teman-teman di posisi itu, berikan yang terbaik ya. Keluar dari pintu ruangan ya, kasih salam, bahkan kalau udah selesai interview di DM dia, mungkin kalau di LinkedIn-nya di add gitu ya Pak, terima kasih Pak sudah interview saya bla 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 ya. Tunggu 2 minggu kemudian gitu, ternyata nggak dapat panggilannya, nggak masalah ya. Ketika teman-teman interview nggak lolos, tapi bisa dapat koneksinya di LinkedIn, teman-teman udah dapat circle-nya juga, dan itu mungkin lebih bermanfaat dari sekedar hanya hiring saat itu aja. Oke, itu dari aku mungkin. Terima kasih ya. Kita mungkin next untuk sesi berikutnya ke Tia. Silakan. Oke, terima kasih Kak Hendra atas materi yang telah diberikan, bermanfaat banget nih buat teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu juga harus memiliki sertifikasi dari lembaga terpercaya. Karena di sini sertifikasi juga telah memberikan teman-teman pelatihan juga kemampuan yang dimiliki atas skill teman-teman gitu. Jadi jika teman-teman memiliki sertifikat kompetensi, artinya teman-teman telah diakui oleh lembaga tertentu. Kemudian di sini kedua juga teman-teman harus multitasking, inisiatif juga kreatif. Itu penting banget ya Kak Hendra ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga harus memiliki skill dan di mana skill itu didukung oleh kompetensi, dan dengan cara memiliki sertifikat kompetensi, maka hasilnya juga nanti sertifikat tersebut akan dinilai oleh orang lain. Bagaimana cara teman-teman, teman-teman memiliki skill lalu dibuktikan oleh sertifikat kompetensi begitu. Nah, di sini kita masuk ke Q&A nih teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk absen ya. Nanti akan diberikan di kolom chat untuk absennya. Jangan lupa untuk absen untuk diberikan e-sertifikatnya. Nah, di sini kita masuk ke Q&A ya Kak Hendra dan Kak Dea. Di sini teman-teman udah banyak banget nih ngasih pertanyaan. Oke, yang pertama ini ada dari Dinda Destia Putri. Apakah sertifikat kompetensi mempengaruhi perekrutan pada sebuah perusahaan? Nah, ini boleh dari Kak Dea deh yang jawab. Silakan. Oke. Ya sebenarnya seperti apa yang tadi udah dijelaskan juga ya sama Mas Hendra juga tadi udah ditekanin gitu ya. Kalau misalnya kalian punya sertifikasi, pasti akan menjadi ini ya, pertimbangan banget nih buat para rekruter. Karena kalau mereka merasa bahwa emang skill yang kalian punya itu emang bener adanya dan disertifikasikan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya. Jadi otomatis itu akan dikonsider juga sih sama para rekruter gitu. Mungkin tadi Mas Hendra ada tambahan?
Jadi kalau sertifikasi ya, selama teman-teman sertifikasinya itu nyambung dengan apa yang di-apply, pasang. Pamerin, tunjukin bahwa kalian tersertifikasi, skillful, dan saya orang yang cocok buat perusahaan ini. Gitu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini dari Vivi Sulistiowati. Nah tadi pada saat presentasi Kak Hendra sempat mention pertanyaan bagaimana cara berapa gaji yang Anda inginkan. Nah di sini pertanyaannya bagaimana cara nego gaji nih Kak. Kira-kira Kak Hendra punya tips nggak nih gimana sih cara teman-teman nih kalau misalnya ditanya gaji yang diinginkan terus teman-teman mau nego gitu. Kira-kira seperti apa? Yes, percaya atau enggak, orang ketika dinego gaji itu sama dengan hukum ekonomi ya. Kalau bisa dengan modal serendah-rendahnya itu dapat kandidat sebagus-bagusnya. Jadi buat teman-teman prinsip ini mau itu di pasar, mau itu di supermarket, mau itu di kantor perusahaan itu tetap berlaku kok teman-teman. Jadi HRD perusahaan mau nawar orang boleh jadi dia akan nawar serendah-rendah mungkin, percayalah. Jadi kalau gitu teman-teman berhak untuk menego selayak-layaknya. Aku nggak mau ngomong setinggi-tingginya karena kalau tinggi banget pasti HRD-nya juga ini orang udah ngaco banget. Tapi selayak-layaknya. Nah, jadi definisi layaknya apa? Pertama menurut subjektif teman-teman. Jadi banyak orang yang mau ngomong tentang biasanya kalau orang mau pindah ke kerjaan yang baru minimal 30% lah dari gaji dia yang lama. Fine, nggak ada masalah ya. Teman-teman punya standar kok ya. Kalau boleh aku simpulin ada dua kok jenis orang. Ada orang yang mau kerjanya seperti apapun, nggak digaji bahkan ya, itu mau. Ada yang mau ngambil ya. Mungkin orang fresh grade atau orang yang udah lama, atau mungkin mau yang magang ya, bahkan nggak digaji sekalipun, oke, aku akan ambil. Karena di sini ada kesempatan aku bisa belajar, bisa mungkin 3 bulan, mungkin next time aku bisa dapat perusahaan yang lebih bagus, aku ambil. Jadi, tapi ada juga orang yang aku kalau nggak masuk dengan standar yang aku inginkan, aku nggak akan ambil. Nah, apa korelasinya? Jadi ketika teman-teman dapat offering berapapun angkanya, langsung aja tawar. Terlepas itu tawarannya seperti apa ya, tapi langsung tawar aja ya, angkanya sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Karena dasarnya memang kita akan ngasih angka yang ya bolehlah tipis-tipis dulu gitu. Kalau siapa tahu dia langsung mau kan alhamdulillah. Nah jadi sama, itu triknya sih sebenarnya. Jadi nggak ada salahnya dengan nego. Bahkan dengan nego itu bahkan menunjukkan teman-teman punya kepercayaan diri loh. Ya, kadang malah HRD ada mikir, loh dia di offering segini kok langsung mau ya. Ya udah nggak apa-apa lah, penting join. Ya jadi menurutku ya, nothing tulus, coba aja kasih nego dengan harga yang pantas buat teman-teman. Kalau mereka menolak, saya nggak bisa. Sudah teman-teman, pikirkan yang lain. Benefitnya bisa dapat apa? Mungkin tunjangan kesehatannya, lokasi rumahnya deket ya, atau mungkin ada orang-orang yang sekitar teman-teman itu masuk di sana dan itu bisa bikin kerja lebih nyaman. Kenapa enggak sih? Oke, Kak Hendra, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, dari Risa Prona. Apa saja kesalahan pada CV pelamar yang selalu ditemukan? Oke, boleh nih dari Kak Dea, Kak. Gimana? Oke, mungkin kesalahan yang paling sering itu adalah kalau misalkan nggak masukin personal information kalian ya. Kayak misalnya kalian udah masukin nomor HP, terus kalian ternyata ganti nomor HP. Terus jadi pas dihubungin malahan jadi nggak bisa gitu. Jadi kan sayang banget kan kalau kayak gitu. Nah yang kedua adalah kalian itu misalnya mencantumkan experience nih. Lalu experience doang yang ditulis, cuman nggak dikasih tahu gitu deskripsi mengenai pengalaman kalian. Kalian ngapain aja sih saat menjadi misalnya intern marketing gitu. Tapi kalian cuma tulisnya intern marketing aja gitu, nggak ditulis kayak day to day-nya kalian ngapain, terus outcome-nya apa yang kalian lakukan. Nah kan jadi kan recruiter ngeliat kayak, apa sih yang dia lakukan gitu kan, jadinya kurang jelas gitu ya. Nah paling itu sih, makanya kalau misalnya untuk membuat CV emang harus diperhatikan juga gitu, kira-kira pengalaman kalian tuh kalian harus tulis se-relate mungkin sama posisi yang kalian apply begitu. Mungkin sih itu sih yang paling banyak kesalahannya sih dari kandidat-kandidat ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Dea. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Sultan Al-Majid. Mohon izin bertanya, Kak Hendra, mungkinkah kita ditolak HRD karena terlalu banyak mencantumkan skill atau sertifikasi sehingga perusahaan takut untuk membayar gaji lebih? Kalau aku pribadi enggak ya, belum pernah sih. Kalau ini aku pribadi nih, nggak tahu kalau teman-teman HR yang lain. Teman-teman percayalah bahwa skill kalian yang banyak itu
itu bisa menunjang atau bisa membuat HRD itu berpikir bahwa oh orang ini pertama dia punya self development yang bagus banget nih. Ini orang ambisi banget. Ambisi ini dalam hal yang positif loh teman-teman ya. Jadi ada bahkan justru beberapa posisi itu nyari orang yang sangat ambisi. Percayalah. Contohnya misalnya posisi kayak manajemen trainee. Itu kalau nggak orang ambisi mungkin nggak akan lolos. Jadi orang ini hobinya organisasi aja di kuliah. Misalnya ikut lomba apa aja gitu ya. Lomba debat internasional, lomba makalah internasional, macam-macam banyak gitu. Kalau nggak ambisi kayak gini, ya mungkin dia malah nggak keterima jadi manajemen trainee itu. Nah, jadi percayalah, tulis input sebanyak-banyaknya. Nah, cuma ada triknya. Jadi dalam membuat CV-nya, jangan itu semua dilampirin di dalam CV, karena pasti yang ngelihat juga akan ngelihat ini apaan ya gitu. Tapi kalau aku kasih saran, mungkin semua sertifikasi teman-teman itu upload aja mungkin di Google Drive deh. Nah, nanti mention aja beberapa yang menurut teman-teman luar biasa ya, yang menarik banget atau yang relate dengan posisinya, taruh di CV. Sisanya kalian boleh sebut itu sebagai portofolio, linknya ya kalian mungkin bisa sortnya dengan mungkin tani URL atau bit.ly gitu. Cantumin aja di CV ya, untuk lihat semua sertifikasi saya semua, klik aja di link tersebut. Nah, biasanya HR kalau punya ada portofolio kayak gitu menarik banget sih. Ya, apalagi kalau teman-teman punya posisi-posisi yang dengan portofolio itu bisa nunjukin satu skill. Contoh misal kayak desain grafis atau mungkin kayak analis, misalnya analis pialang atau mungkin risk, itu juga ngelihat kan portofolionya. Karena semua posisi yang butuh sertifikasi tertentu itu memang pure hanya dari sertifikasi itu teman-teman bisa lolos. Kayak misal contoh ada lawyer yang harus ada sertifikasinya. Jadi semua pekerjaan yang memang menunjukkan sertifikasi ya, tanda kutip, pamerin, tunjukin, dan pastikan itu legal. Itu sih dari saya. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak Hendra dan Kak Dea. Halo Kak, saya ingin bertanya, saat interview, apakah lebih baik pelamar lebih banyak berbicara dan menjelaskan mengenai diri atau lebih baik menjawab secukupnya sesuai dengan pertanyaan pewawancara? Nah, ini boleh dari Kak Hendra dan Kak Dea juga nih dua-duanya. Oke, kita mulai dari Kak Dea dulu mungkin. Oke, yang mana yang lebih bagus ya, antara banyak ngomong atau mungkin langsung ke to the point gitu intinya. Sebenarnya apa sih tujuan rekruter itu interview? Tujuan rekruter interview itu adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai si calon kandidat ini. Pasti mereka pengen tahu nih kira-kira kandidat ini akan konsul kerja akan kayak gimana sih, terus gaya bekerjanya kayak gimana sih. Nah, jadi sebenarnya untuk ngomongin tentang diri sebenarnya nggak apa-apa, banyak. Cuman ya kalian juga harus tahu porsinya gitu, yang mana yang penting, yang mana enggak. Jangan tiba-tiba kalian curhat hal-hal yang nggak ada relasinya gitu sama pekerjaan kalian gitu. Karena kan di sini emang rekruter emang pengen mengenal kalian. Cuman ya kalian emang harus batasin aja gitu, mau sampai mana gitu kalian ngasih tahu tentang diri kalian gitu. Dan sebenarnya intinya adalah di bagian interview ini para kandidat ini akan lebih baik kalau misalnya kalian ngomongin tentang diri kalian, tapi kalian juga ngomongin experience kalian juga. Jadi kalau misalnya kalian ditanya kayak tell me about yourself gitu, tolong ceritakan tentang diri Anda. Kalian juga ceritakan juga nih mengenai experience kalian, dan terus contohnya kayak gimana, outputnya apa, terus kalian pernah nge-reach apa. Jadi lebih ke ceritakan diri kalian dan juga harus relate sama posisi yang kalian mau apply gitu. Paling itu sih kalau dari Mas Hendrik sendiri bagaimana? Oke, kalau aku masih pakai rumus yang tadi ya, jadi pastikan interview kalian itu menjawab iklan lowongan yang dibutuhkan. Jadi contoh nih misalnya, posisi ini bisa berbeda persepsinya, bisa berbeda outputnya. Misal, sales ya, dicari orang komunikatif ya, orangnya pendiam udah pasti reject. Ya, orang dicari yang orang komunikatif kok, ya kan? Tapi kalau aku cari accounting, dia beribet ngomong wah ini agak aneh justru malahan. Jadi karena skill ngomong komunikatif mungkin di accounting bukan hal yang utama ya, meskipun penting tapi bukan utama. Ya. Tapi kalau di sales komunikatif udah ditulis iklan lowongannya adalah cari orang komunikatif, wah udah pasti. Talk aktif itu kalau bisa kalian tunjukkan. Kenapa? Karena ketika orang itu suka ngomong, maka ketika ada customer, mau dia customer lagi komplain marah-marah atau lagi happy, dia masih bisa diajak ngomong gitu loh ya. Jadi ngomong itu bukan cuma itu katanya Panji ya Pragiwaksono. Ngomong itu memang skill ya teman-teman.
tapi nggak semua skill ini bisa berguna untuk satu posisi. Ya contoh misalnya kayak posisi analis resiko misalnya. Analis resiko ya mungkin lebih ke skillnya bukan skill ngomongnya mungkin dalam hal ini ya. Jadi jangan terlalu merasa talk aktif itu penting juga dalam semua posisi gitu. Nah makanya aku kembalikan lagi, teman-teman perlu untuk bisa dalam kutip menjual apa yang disebut talk aktif itu sesuaikan dengan iklan lowongannya, sesuaikan dengan kepribadian teman-teman, itu lebih penting. Tapi ketika ada lowongan itu memang membutuhkan hal tersebut, tunjukkan aja, kasih aja semua. Kalau perlu ya teman-teman bisa menceritakan sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa ya memang teman-teman sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau aku segitu. Oke, kita masih masuk ke Q&A ya, Kak Hendra dan Kak Dea. Ini kurang lebih nanti ada 3 pertanyaan lagi. Kemudian ini dari Divi Adit. Selamat sore Kak, saya ingin bertanya, jika kalau pihak manajer dari perusahaan yang kita lamar meminta ijazah asli kita sebagai jaminan agar kita tidak keluar dari tanggal kontrak kita kerja, apakah itu hal yang lumrah? Jika tidak, jawaban apa yang harus kita jawab? Silakan mungkin dari Kak Dea. Kalau mungkin untuk pertanyaan ini mungkin Mas Hendra kali yang lebih jagonya gitu ya. Oke, boleh dari Mas Hendra. Oke. Ini sebenarnya masih ada perdebatan sih terus terang di dunia HR ya. Banyak yang menganggap ini oke. Dalam arti oke itu ada yang melakukannya, ada yang enggak ya, dengan berbagai alasan apapun ya. Tapi kalau aku boleh bilang ya, apakah objektifnya dari tindakan ini adalah mempertahankan orang supaya tetap stay di perusahaan? Kalau menurutku jawabannya enggak ada korelasinya. Jadi orang bertahan bukan karena ijazahnya ditahan. Ada yang memang bertahan ya karena ya teman-temannya asik ya. Bahkan gajinya nggak oke amat, tapi temennya asik, dia tetap stay loh. Ini namanya engagement. Ada juga gajinya oke ya, teman-temannya asik, tapi bosnya ya Allah benar-benar amit-amit deh misalnya. Ya dia akan tinggal ya. Jadi banyak orang yang menyebutkan mereka nggak meninggalkan perusahaan, tapi mereka meninggalkan manajer mereka. Nah jadi poinnya adalah bukan karena ijazahnya ditahan, orang itu bertahan ya, tapi coba faktor-faktor itu ya, ada hygiene faktor itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau dalam konteks pencari kerja, aku akan kembalikan bahwa isunya yang paling penting adalah dengan mempertaruhkan ijazah tersebut, safety-nya seperti apa. Itu yang paling penting begitu loh. Banyak perusahaan yang memperlakukan hal ini, namun sebenarnya bebannya tuh berat di perusahaan loh. Contoh, misal ketika dia dititipin ijazah karyawan dan ijazah itu amit-amit deh hilang gitu misalnya. Wah, ngurusnya minta ampun ya. Ngurusnya minta ampun dan teman-teman harus pastikan safety-nya, dia bisa ngasih jaminan tuh apa gitu. Ya kalau ada lah, kalau nggak ada apa sih jaminannya? Nggak setimpal kali cuma dapat surat penggantian ijazah misalnya ya. Ya aku nggak tahu sih, beberapa lembaga negara ya atau BUMN nggak mau nerima tuh katanya kalau ijazahnya cuma surat keterangan doang. Ayo, ini kita bicara tentang analisa risiko nih. Nah, jadi kalau teman-teman merasa ada risiko yang memang itu bisa ditanggung jawab 100%, ini 100% loh. Jangan pernah memang mereka bisa kasih jaminan. Ya satu sisi memang aku nggak bisa pungkirin sih, banyak perusahaan yang masih menggunakan hal itu dan realitasnya pekerjaan-pekerjaan kita pun juga nggak begitu banyak memberikan kita peluang untuk ambil yang lain. Ya, mungkin itu coba teman-teman bisa pikir 2 kali. Tapi aku tetap harus sarankan pikir 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Resikonya apakah dia bisa nanggung apa enggak, apa jaminannya, challenge saja justru. Kalau mereka nggak bisa menjawab itu dengan meyakinkan teman-teman, tinggalin aja. Oke, ini masih untuk Kak Hendra nih. Dari Gina, bagaimana pandangan Mas Hendra terhadap latar belakang universitas dari si kandidat? Apakah lulusan universitas ternama menjadi penilaian atau pertimbangan yang sangat besar? Oke. Sorry, ini kayaknya videoku masih nge-lag nggak sih? Nggak ya? Oh, ya, di sini videonya nge-freeze Kak Hendra. Nge-freeze ya? Tapi suaraku nggak ya? Suaranya aman. Oke deh, coba aku. Jadi kalau poin sebagai recruiter, banyak perusahaan yang mungkin menuliskan top local university deh. Misalnya contoh kayak gitu ya. Pertimbangan itu sebenarnya mungkin ada yang membuat satu user tertentu punya satu pertimbangan. Tapi aku mau coba ini lebih umum. Dalam arti tidak semua kampus itu ya mendapat satu ya dalam tanda kutip perlakuan spesial. Nggak ada. Kenapa? Karena saat ini yang kita cari itu memang pure skill-nya gitu loh. Ya boleh dibilang nggak banyak
top university itu memang mempunyai lulusan-lulusan yang cukup menarik sih. Aku nggak bisa pungkirin begitu. Tapi ketika dia hanya melihat di sisi kampusnya saja, tapi tidak ngelihat ke bawahnya, ya ke bawah itu berarti skillnya apa, pengalaman kerjanya apa, oh itu sangat kehilangan sekali potensial talentnya. Jadi buat aku, buat teman-teman, kalau udah ada namanya hanya menerima top local university, tabrak aja ya. Asumsinya adalah kalian dari kampus manapun itu punya hak yang sama untuk melamar, ya. Terlepas itu lolos atau enggak, ya. Jadi yang aku ingin poinkan di sini adalah jangan pernah membatasi diri teman-teman untuk melamar ke posisi apapun hanya karena kampusnya dari mana gitu loh. Percayalah teman-teman, nggak semua lowongan yang kalian lamar itu ya, itu hanya untuk diterapkan di satu posisi aja. Ya, kadang para rekruter ngelihat, oh ini kok kayaknya dia nggak cocok di sini, mungkin kalau aku lempar ke departemen lain yang lebih cocok, ini bisa nih. Nah, jadi ya ini yang namanya iseng-iseng berhadiah itu seperti itu. Jadi apply aja, nggak apa-apa, selama itu gratis, nggak bayar, nggak merugikan, kirim aja gitu loh. Jadi jangan melihat dari membatasi kampusnya, tapi lihat dari sisi skill kalian, kompetensi kalian, sertifikasi kalian, itu bisa menjual. Ya, sorry itu saya, misalnya dari kampus mana, tapi dia punya skill yang luar biasa dan tersertifikasi, oh pasti HRD akan milih-milih juga dong, orang kayak gini kok aku lepasin, mungkin gitu. Oke, aku mau dengar dari Kak Dia nih. Kalau menurut Kak Dia gimana pendapatnya? Untuk ini ya, sebenarnya aku setuju banget sama Mas Hendra sih. Sebenarnya aku kayak nggak akan nambahin apapun sih tentang itu. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Halo Kak, mau nanya dong, ini dari Jeffrey Butar-Butar. Perlukah kita lampirkan sertifikat-sertifikat seperti sertifikat dari prakerja, sertifikat webinar, sertifikat organisasi keagamaan, dan lain-lain ketika mengirim CV via email maupun mengirim lamaran langsung ke perusahaan? Terima kasih. Oke, dari Kak Dia boleh nih. Oke, ini tentang sertifikat lagi ya sebenarnya. Sama kayak tadi udah dijawab. Jadi sebenarnya sertifikat yang dilampirkan itu bisa yang dilampirkan adalah sertifikat-sertifikat yang memiliki hubungan dengan posisi yang kalian apply gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada banyak nih sertifikat webinar. Nah sebenarnya kalian pikir lagi apakah sertifikat itu sebenarnya berguna nggak sih buat posisi yang kalian mau apply? Apakah sebenarnya sertifikat ini tuh sesuai nggak sih sama posisi yang kalian apply? Karena sebenarnya emang balik lagi ke posisi yang mau kalian apply. Misalnya kalian mau apply bagian misalnya actuary, terus kalian masukin sertifikat tentang interview, itu kan gak nyambung. Jadi kayak dipilih-pilih aja gitu. Menurut aku sih gitu ya. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Hertianingsih. Mau nanya dong gimana caranya agar saat interview tidak grogi. Nah ini kayak semua orang mengalami hal ini ya, Kak Dea dan Kak Hendra. Tadi juga Kak Hendra udah mention kalau grogi itu merupakan anugerah gitu dari Tuhan. Karena kita setiap mau melamar pekerjaan pasti kayak grogi, jadi buyar semua gitu. Tadi kita udah pede untuk menjawab pertanyaan, pas sudah di depan HRD itu kita langsung buyar. Nah ini mungkin Kak Dea dan Kak Hendra punya tips dan trik nih, gimana sih saat kita ingin interview tuh biar tidak grogi gitu. Boleh mungkin dari Kak Dea dulu? Oke, jadi yang paling penting kalau misalkan interview adalah percaya diri ya. Karena kalau misalkan kalian tadi datang udah cemberut gitu, terus kayak panik sendiri kan pasti kelihatan ya. Rekruter ngeliatnya kayak, oh kenapa nih kandidatnya kok begini gitu. Nah kalau misalkan kalian percaya diri, pasti ya kalian otomatis ngomongnya akan lebih lancar. Mungkin banyak sih yang ngerasa grogi kalau misalnya pas khususnya pas pertanyaan tentang weakness dan strength gitu ya. Kalian merasa bahwa kayak saya memiliki banyak ini nih kelemahan gitu kan. Nah sebenarnya apa sih, sebenarnya kalau misalkan punya kelemahan tuh bukan berarti buruk loh. Kalian kalau misalnya punya kelemahan tuh adalah sesuatu yang normal banget yang dimiliki oleh para kandidat. Nah kalau misalkan nggak punya kelemahan, malah menurut aku kayak malah aneh gitu kalau misalnya nggak punya kelemahan. Tapi caranya adalah kalian kalau misalnya lagi interview terus disuruh jelasin mengenai kelemahan kalian juga harus tahu nih caranya biar kelemahan itu tuh bisa ditutupi. Kayak misalnya kalian merasa bahwa kelemahan kalian itu adalah manajemen waktu. Makanya kalian menutupi dengan cara mencatat semua hal-hal yang harus kalian lakukan sesuai dengan timetable-nya. Nah, selanjutnya kadang-kadang orang tuh gugup karena kurang latihan ya, karena kurang latihan interview. Nah,
yang paling penting adalah kalau misalnya kayak gitu, kalian coba aja ngomong sendiri gitu kan, kalian bisa ngeliat tuh di Google atau enggak nanya teman kalian kalau misalnya lagi mau masuk suatu perusahaan, pertanyaan apa sih yang paling sering muncul, nah kalian coba aja gitu ngomong di depan kaca gitu, atau enggak ngomong sambil di videoin, kayak pura-pura interview lah, jadi kalian bisa ngeliat nih kira-kira kalian jelek di bagian mana, terus kalian juga jadi terbiasa juga buat ngomong kan, dan melihat diri kalian ngomong tuh sebenarnya bisa meningkatkan kepercayaan diri juga loh. Dan juga kalau misalnya oh ya satu lagi sebenarnya kan kadang-kadang orang suka merasa bahwa aduh kalau misalnya apply kayak gini terus nggak keterima, jadinya malah jadi nggak percaya diri. Justru kalau misalnya kalian nggak keterima, kalian tuh harus bersyukur. Karena apa? Karena kalian sebenarnya punya banyak chance untuk latihan lagi gitu untuk di interview. Jadi kalau misalnya kalian nggak keterima di suatu perusahaan, cobalah perusahaan lainnya untuk latihan juga kepercayaan diri kalian. Kalau misalnya kamu nggak diterima oleh perusahaan sebelumnya, bukan berarti kamu nggak akan diterima untuk kedepannya. Jadi menurut aku mencoba banyak perusahaan dan mencoba banyak latihan interview, terus mencoba ikut interview dipanggil sama recruiter abis itu walaupun nggak diterima, kalian coba lagi tuh menurut aku bisa meningkatkan percaya diri loh gitu, dan mencoba kayak melatih lah kalian dalam proses wawancara gitu sih. Oke, intinya itu harus percaya diri dan terus mencoba ya Kak Dea ya. Oke, kalau dari Kak Hendra nih, menurut Kak Hendra gimana? Betul sih, karena percaya diri itu benar-benar kuncinya sih. Bahkan ya, boleh dibilang nih, beberapa posisi, khususnya bahkan untuk yang new entry, itu bukan isi omongannya loh yang kita nilai. Kita mau tahu nih anak ini kepedeannya sampai sejauh mana, kadang sampai seperti itu gitu loh. Jadi udah ngomong aja dulu gitu loh. Terlepas isinya kayak gimana, ya kita nggak bisa pungkirin. Banyak fresh grad yang mungkin belum punya pengalaman. Tapi keberaniannya dia untuk mengemukakan pendapat itu loh yang sebenarnya kita inginkan. Kenapa? Karena ketika kerja, misalnya kita meeting, lagi buntu banget nih, tim kita tuh nggak tahu mau ngapain. Ya, terus ada orang yang kita udah hire, rekrut, datang duduk, diem doang gitu loh. Itu benar-benar nggak membantu. Nah jadi kehadiran teman-teman sebagai mungkin katakanlah fresh grad nih, baru banget datang join, itu justru malah kekuatan teman-teman adalah dengan kejernihan pemikiran teman-teman. Pede aja ngomong dulu, jadi itu keterampilan yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Bisa saja itu dari organisasi, bisa dari tongkrongan sekalipun, itu bisa loh ya. Jadi jangan pernah meremehkan tongkrongan loh. Keterampilan orang ngomong di dalam tim itu sangat penting banget. Jadi gugup itu sekali lagi jangan dilawan, justru semakin dilawan makin gugup, percaya deh. Itu karena mekanisme alami kok. Makin dilawan dia makin gugup. Jadi kita harus melakukan namanya manajemen stres. Jadi ya biasanya paling sederhana adalah memanage pengetahuannya dulu. Kita kalau nggak tahu ini misalnya bakal keluar, ya coba tanya-tanya ya. Trik yang sering banget kalau mungkin saya dulu masih sering nyari kerja dulu nih waktu awal-awal, kalau masih zamannya kita interview itu berurutan nih, ada urutan 1, 2, 3. Mungkin saya akan ngambil urutan paling belakang. Karena saya bisa minta spoiler orang yang udah interview duluan. Coba aja kulik-kulik tanya dulu gitu sahabat. Tadi tuh nanyain apa, pura-pura kita polos gitu ya. Padahal kita mau mancing nih. Bocorannya apa sih nanyain gitu. Jadi itu hal yang ya mungkin itu teknis sih ya. Kalau orangnya mau diajak ngomong ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya jangan dipaksain. Tapi itu bisa meredam sih sedikit rasa aduh ini deg-degannya. Tapi percayalah ya, deg-degan itu wajar. Bahkan kalau teman-teman berkeringat dingin gitu ketika bertemu si HR-nya, minta izin aja Pak, please Pak, minta izin waktu aja sebentar mau ke kamar mandi, grooming sedikit lah. Itu nggak apa-apa kok, wajar banget. Ya, jadi anggap itu sebagai hal yang wajar, namun tetap harus punya satu cara stress management, macam-macam orang. Tapi jangan pernah nggak lakuin ya yang namanya latihan seperti yang tadi dia udah sampaikan. Itu latihan bantu banget, sangat bantu. Itu sih saranku. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak Dea dan Kak Hendra. Ini ada dari Elizabeth Novita. Apakah ada kelanjutan untuk konsultasi mengenai CV? Dan bagaimana nih caranya kalau ingin tahu lebih lanjut tentang karir di ruang guru maupun Konekin? Nah, di sini Kak Dea boleh nih sharing ke teman-teman dan Kak Hendra kira-kira gimana caranya? Mungkin dari Kak Dea dulu boleh? Oke. Untuk so far ya, untuk Konekin sendiri sih emang masih belum ada lowongan ya. Jadi mungkin nanti kalian stay tune aja, kalian follow Instagram kita dan juga LinkedIn kita juga. Nanti kalau misalnya emang ada update, nanti bisa kalian langsung apply, gitu sih paling. Oke, dari Kak Hendra? Kalau aku sangat open banget ya, siapapun yang mau ngobrol. Tadi ada channelku, boleh itu kalau mungkin merasa itu bermanfaat,
dengerin aja boleh ya, di-share juga lebih bagus, alhamdulillah ya. Tapi poinku sangat open banget, mau di DM ya, mungkin aku sering banget kok terima. Jadi kalau misalnya ada sesi kayak gini, ada ngisi webinar atau di Telegram gitu, mereka japri saya, Pak aku mau direviewin dong CV-nya gitu, cocok oke apa enggak, kirim aja sebisa mungkin, nanti aku akan bantu review. Karena dulu aku juga ngerasa sering galau kayak gitu ya, jadi tapi nggak tahu mau nanya ke siapa. Nah makanya mungkin aku nggak mau terjadi juga sama teman-teman, udah japri aja, insya Allah aku bantu. Tadi sharingnya sangat bermanfaat banget buat teman-teman di sini yang ingin mencari pekerjaan, kemudian kebanyakan di sini kan mahasiswa-mahasiswa nih yang masih galau gitu kan, gue pengen interview nih, gimana caranya, terus gue pengen buat CV nih, aduh gimana ya CV yang menarik. Nah tadi udah dikumpas tuntas dengan Kak Dea dan Kak Hendra. Sekali lagi Kak Dea terima kasih ya, dan Kak Hendra, tapi kita foto bareng dulu bertiga boleh? Siap. Oke, kita foto dulu ya, di sini aku hitung. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gayanya boleh kayak gini, Kak Dea dan Kak Hendra. Ini kalau di LSPPM artinya kompeten. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak Dea, Kak Hendra, terima kasih atas waktunya dan sharing-sharingnya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kita bisa sharing-sharing lagi nih bareng LSPPM. Oke, terima kasih Kak Dea, Kak Hendra. See you. Ya semuanya, see you.